kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan jadi seperti orang duniawi yang mendapat pertolongan Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan cara-cara yang duniawi. Kita harus memahami ketika kita mengalami sesuatu kekurangan, masalah, itu segala sesuatu pertolongan kita itu secara ilahi. Oleh karena secara ilahi, makanya kita harus memahami pertolongan-pertolongan itu, karena dia ajaib seperti lagu ini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi coba dengar, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, iman itu dia tidak punya dasar yang lain. Dasar dari kita percaya dan beriman itu adalah firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti firman dan tidak percaya kepada firman sebagai dasar, terus kau mau berpegang pada apa? Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, toh itu ada firman Tuhan. Saya kasih tahu Anda, saya sudah ajar Anda beribu-ribu kali. Jangan Anda percayai perasaan. Kalau ketika kau duduk terus kau rasa letih lesu, itu gampang dikasih keluar. Sudah saya ajar Anda berulang-ulang, kenapa kau biarkan itu perasaan bodoh itu di hati berhari-hari sehingga akhirnya kau mengalami kegoncangan yang tidak perlu. Kita tuh punya banyak senjata yang kita sudah pelajari. Seperti contoh, pencobaan ini tidak melebihi kekuatan. Itu ayat itu tidak boleh disebutkan sebelum Anda tidak mampu. Selama Anda masih bisa senyum, selama Anda masih bisa pakai selengkap senjata, selama Anda masih bisa berperang, ayat itu tidak perlu disebutkan. Kecuali Anda sudah pakai seluruh senjata dan Anda merasa tidak berdaya, nah sebut tuh ayat itu. Jika tidak, senyum dan tertawa saja. Firman Tuhan di dalam Tesalonika menuliskan bahwa bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan tetaplah berdoa. Jangan padamkan roh, itu senjata itu. Itu senjata untuk mengalahkan. Anda punya duka cita lawannya sukacita. Menggerutu, bersungut-sungut lawannya bersyukur. Selama kau bersyukur itu tidak ada sungut-sungut menggerutu masuk di kau punya hati. Jangan bodoh. Selama kau bersuka cita, tidak ada duka cita yang bisa masuk. Anda baca Alkitab, tapi Anda tidak tahu bahwa itu senjata. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita penuh dengan roh. Jangan padamkan roh. Segala sesuatu yang kita alami itu tujuannya memadamkan kita punya roh. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kau menghadapi krisis apapun, toh jangan menyebutkan ayat yang tadi itu. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Itu kalau kau masih kuat, biarkan Tuhan memprosesmu sampai selesai. Membiarkan kau berperang sampai selesai. Itu hal biasa kok. Roh dalam kita lebih besar kok. Roh yang luar biasa kok. Iya. Jangan belum apa-apa
Tuhan pencobaan ini setelah lebih kekuat. Oh ya, untuk apa kau bertumbuh menjadi dewasa? Untuk apa kau berkembang? Untuk apa kau meninggalkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah? Untuk beralih kepada perkembangan yang penuh. Kalau kalian sudah dewasa toh, berbicaralah seperti orang dewasa. Nah, jadi apapun yang kita hadapi, mau keadaan apapun, dengar baik-baik, kita harus mengendalikan kita punya diri supaya kita punya rohani dan iman itu berjalan. Kita tidak akan pernah kalah dalam peperangan. Lihat itu Daniel, dia melebihi semua orang karena rohnya itu luar biasa. Saya kalau lihat orang itu kalah dengan roh-roh yang kecil seperti saya rasa lucu. Saya tahu bahwa orang itu pasti tidak berdoa yang baik. Selama kita seorang penyembah yang baik, percayalah, tidak ada roh apapun yang bisa mengalahkan engkau. Kita kalah itu cuma karena apa yang masuk ke kita punya hati. Kalau Anda tahu apa yang ada dalam gudang, Anda juga mesti tahu apa yang ada dalam dirimu. Kau bisa tahu iri hati, dengki, amarah, nafsu, cabul. Sebelum kau berbuat dosa, kau akan tahu itu. Dan ayat itu akan memberitahu kepada kita bagaimana kita mengetahui perbedaan kita. Seperti ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel atau Farisi dan ahli Taurat mau mempercayakan diri mereka kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab firman Tuhan bilang apa? Sebab ia mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. Mengetahui apa yang ada di dalam dirimu itu baru kau bisa membersihkan kau punya diri. Ada orang yang suka tersinggung, sombong. Ada orang yang suka macam-macam, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Ada kemasukan tapi dia tidak tahu. Kalau ruangan ini busuk, terus Anda tidak tahu apa yang menimbulkan busuk, terus bagaimana cara Anda membuang kebusukan itu? Contoh, kebusukan itu karena ada tikus mati atau ada hewan yang mati yang lain. Kau mau bersihkan manapun tidak akan hilang bau sebelum kucing mati atau anjing mati atau tikus mati kau buang. Kebusukan dalam diri kita itu tidak bisa terbuang ketika kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Kenapa kita berhati busuk? Karena ada sesuatu yang busuk dalam kita. Sebelum Anda lemah, roh kelemahan itu masuk ke Anda dulu. Yang kau izinkan, makanya saya bilang sama Anda, jadilah manusia rohani supaya kau tahu apa yang ada dalam dirimu. Sebab yang mengetahui apa dalam dirimu itu roh manusia. Kau bisa lihat semua di sini, bahkan di orang lain bisa kau lihat. Itu yang namanya kepekaan. Makanya dalam Roma bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah itu artinya apa? Bertumbuh, meninggalkan hidup lama, supaya kau tahu, kau bisa membedakan. Kalau kau tidak bisa membedakan, bagaimana kau bisa bertindak? Bagaimana kau bisa berkata? Ini benar atau tidak? Makanya Roma menuliskan, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kau tahu membedakan mana baik, mana berkenan, dan mana yang sempurna. Kalau itu kau tidak punya, bagaimana kau bisa membedakan antara kotoran kucing dan kotoran sapi? Kotoran kucing itu kecil, kotoran sapi itu besar, baunya pun berbeda. Mengapa kita harus pintar ketika kita ikut Tuhan? Kita pelajari firman Tuhan. Yang pertama-tama disuruh berubah oleh pembaruan budi, supaya kau tahu membedakan. Membedakan itu penting. Membedakan mana baik mana jahat itu termasuk firman Tuhan bilang apa? Ujilah setiap roh, ujilah setiap orang, karena ada baik dan tidak. Nah itu biar dalam gereja juga itu. Jadi harus tahu ya. Sudah tangkap ini baik-baik ya. Jadi ingat, pertolongan kita tuh begitu ajaib. Coba bilang kiri kanan, yang di rumah juga. Pertolongan kita tuh begitu ajaib.